Biasa sekedar ngingetin ya, nginget ketok. Yang akan kita sambut itu namanya bulan puasa, Syahrus Syam. Ini yang akan kita sambut ini. Nggak usah ribut 23 apa 22 pokoknya. Kalau yang usil biasanya kalau puasa ikut yang terakhir, kalau lebaran ikut yang awal. Itu yang usil. Oh, kesurip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat anak-anakku sekalian, ini luar biasa sekedar ngingetin ya, nginget ketok. Yang akan kita sambut itu namanya bulan puasa, Syahrus Syam. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang akan kita sambut ini. Nggak usah ribut 23 apa 22 pokoknya. Kalau yang usil biasanya kalau puasa ikut yang terakhir, kalau lebaran ikut yang awal. Itu yang usil. Tertib. Nah, puasa ini ya, puasa ini kalau di dalam Islam termasuk rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Ketika Rasulullah ditanya mahwal Islam, apa itu Islam? Yang pertama dijawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahadat. Yang kedua, wa tuqimus sholat, dan mendirikan sholat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, yang keempat, wa tasuma ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu apa? Ya nggak makan, nggak minum, dan nggak ganggu perempuan. Mulai dari menjelang subuh khaitil abyad, sinar putih, dan sampai di khaitil aswad, sampai di batas cahaya hitam keluar. Maghrib di batas paling sederhana, imsak sampai maghrib. Ini rutinitas yang setiap tahun insya Allah kita lewati. Tapi ada sesuatu yang kadang kita ini nggak terlalu banyak memikirkan tentang puasa. Jadi puasa ini kalau kita pikir gitu ya, ini termasuk unik. Jadi puasa ini unik. Uniknya di mana? Uniknya semua manusia dan semua agama itu kenal. Uniknya itu semua manusia dan semua agama itu punya ajaran puasa. Haji nggak ada, cuman Islam tok. Zakat Islam, sholat ya Islam. Tapi kalau puasa ini hampir semua agama ngajarkan puasa. Termasuk ibadah yang paling terkenal di kalangan jagat manusia ini, atau jagat renik dulu kalau paling terkenal. Semua agama kenal puasa, hanya modelnya beda, tapi pasti urusannya nggak makan, nggak minum, dan nggak melampiaskan syahwat. Orang Nasrani diajari puasa. Ketika Jumat Agung itu puasa. Orang Yahudi persiapan hari Yom Kippur itu puasa. Orang Buddha ketika persiapan menempuh perjalanan 8 jalan menuju nirwana itu puasa. Ya sama, nggak makan, nggak minum, nggak itu perempuan. Orang Hindu puasa. Bahkan ada puasa nyepi, amati agni, nggak boleh kena sinar matahari atau api, nggak boleh bekerja. Nah itu semua kenal puasa, termasuk Islam diajarkan puasa.
apalagi orang Jawa. Puasa itu trending, viral puasa itu. Orang Jawa itu malah kenal puasa yang aneh-aneh, banyak modelnya. Ada puasa makan daun tok, namanya ngidang. Ada puasa mangan polo pendem tok, ngerowot. Ada puasa makan nasi putih tok, mutih. Ada puasa nggak kelihatan apa-apa, puasa ngeluweng atau pati geni. Jadi puasa ini paling ada puasa gandul di atas pohon, namanya ngalong. Ada puasa meneng jalan, ditanya nggak ngomong nggak apa, bisu. Ada puasa yang kemudian ini apa, pakaiannya compang-camping, nggak mandi, nggak apa, ngedan. Ada. Nah ini puasa, makanya terkenal puasa. Dan beberapa hal besar itu ditempuh dengan puasa. Makanya jangan heran kalau sampean di sini itu banyak sekali ilmu puasa. Cinta ditolak, puasa. Loh ini orang-orang cinta kok ditolak, puasa. Kalau puasanya santri, ya ke dalam masjid baca ya Rahman ya Rahim, atau baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Itu puasanya santri. Kalau yang bukan santri ya puasa sama aja, cari pohon besar gitu. Sunah mata kaji ajiku jaran goyang tak goyang. Loh ya puasa. Jadi jangan salah. Puasa ini paling trending, semua orang kenal. Gitu. Dulu orang pengen kaya gitu, ya puasa. Yang Islam, yang santri baca puasanya baca ya Fatahu ya Razak. Nah kalau yang nggak santri ya puasa tapi di atas gunung Kawi ya puasa. Doa ini puasa. Makanya beberapa hal besar itu puasa. Bahkan di sini itu ada orang cari nomor itu puasa, biar nomornya tembus puasa, togel puasa. Dan beberapa sejarah besar dilewati dengan puasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu futuh itu setelah puasa hampir 25 tahun. Rasulullah puasa di atas gua Hira. Sunan Kalijaga futuh menjadi wali itu setelah puasa 3 tahun. Sunan Geseng puasa 3 tahun di tepi sungai baca ya Hayyu ya Qayyum, walaupun keliru ya kayuku yuka yumu. Makanya Ki Gede Pemanahan sebelum mendirikan kerajaan Mataram puasa timbang lampir Gunung Kidul. Nah ini yang mulai hilang, ini yang mulai hilang. Makanya dulu orang itu kuat karena kuat puasanya kuat, Senin Kemis apa puasa. Nah lama-lama puasa ini nggak lagi trending. Dulu orang nggak takut apa-apa karena kuat puasa. Ketemu singa itu bukannya kemudian bawa tembak, tapi puasa sampai gitu singanya lari. Nah begitu puasa ini nggak terlalu trending, maka kekuatan manusia ini semakin lama semakin lemah, semakin turun. Manusia jadi penakut. Ketemu melinjo takut, asam urat. Temu nasi takut, gula, kolesterol. Begitu makan durian takut. Begitu manusia ini semakin takut karena tubuhnya tidak kuat lagi, harus dioperasi misalnya, suruh puasa. Jadi sama dokter, puasa kamu. Kalau nggak puasa kami nggak berani ngoperasi. Tanya itu pemilik rumah sakit itu. Semua sama. Makanya orang-orang ini
puasa. Jadi kita jangan salah bahwa puasa ini sesuatu yang dikenal oleh manusia. Makanya sampean yang masih muda-muda itu kalau punya tradisi tirakat puasa, puasalah. Nanti panennya kalau sampean udah besar, panen. Jadi jangan dikira orang-orang besar itu puasa. Bung Karno itu, Bung Karno sebelum menggali Pancasila itu 41 hari 41 malam tirakat di Tebu Ireng sampai ketemu dengan Syekh Ishaq At-Tabarqi. Nah, itu tokoh misterius yang ada di Tebu Ireng yang nggak semua orang ditemui karena ada sholawat khusus yang harus dibaca agar itu Bung Karno. Loh, jangan dikira Bung Karno dipikir diem aja pikir Indonesia. Tirakat kiai-kiai besar itu dulu tirakatnya kuat. Apakah Dalailul Khairat, apa Khizib, semua puasa. Jadi kita ini sebenarnya hari ini menikmati hasil tirakatnya orang dulu, hasil puasa. Nah makanya kiai-kiai besar saya tanya itu tukang tirakat semua gitu. Kiai Amu itu karena itu ya tirakatnya kuat, makanya sampai rambutnya sudah nggak hitam-hitam, nggak putih-putih, sampai tua juga masih hitam rambut, kuat. Loh, makanya kalau mau ada pilkada mau apa beliau pasti jadi konsultan. Karena nginguk langit itu kan. Nah, itu jadi anak-anakku sekalian, itu yang kita lupa. Bahkan ayam itu pengen netaskan telurnya puasa, angklem puasa. Ulet itu kalau mau terbang puasa, ngentung. Dia ngentung dulu puasa. Jangan dikira Pak Bupati itu sekarang gemuk, dulunya tirakatnya kuat. Jangan dikira beliau itu. Makanya puasa, orang-orang punya tirakat. Makanya kalau datang ke kiai jangan langsung tanya wifi-nya ada nggak ya, jangan tanya kira-kira saya kuat wiritannya apa, dikirnya apa, puasanya apa. Nggak mati, nggak, orang puasa nggak mati. Bahkan orang biasa Nyai Sukirah namanya, pengen punya anak hebat, pengen jadi raja, tapi beliau bukan keturunan raja. Itu puasa sambil perutnya dilus-lus, ya Allah ya Allah ya Allah. 9 bulan anaknya keluar, kasih nama Soeharto, jadi presiden 32 tahun. Pengakuan punya Sukirah puasa. Jadi makanya nah anak milenial kadang udah nggak mengerti itu karena tidak ada lagi mengalami kesulitan di hidup. Anak milenial nggak kenal itu puasa apa, saking gampangnya. Dulu kalau kami jatuh cinta puasa agar bisa ketemu di dalam mimpi, kita puasa. Nanti tidur bantalnya dibalik kita ngimpi ketemu sama dia. Ada itu ilmunya. Tapi berhubung sekarang ada video call, ya nggak perlu puasa. Lah ya kan, kalau dulu kan loh. Kalau dulu zaman kami muda, cinta itu menyakitkan. Cinta itu beratnya luar biasa karena nggak bisa komunikasi. Pak Kapolres jatuh cinta sama Bu Kapolres itu masih rindunya luar biasa. Masih menggunakan surat menyurat. Kertasnya warnanya pink itu masih. Yang baunya bau mawar, jangan bau melati, itu bau gendruwo. Tulis. Untukmu Kang Masku yang sekarang menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian. Wah. Entah kenapa semenjak kepergianmu malam hari ini, hatiku selalu rindu dan berdebar-debar. Setiap melihat bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Tapi aku sudah menyadari dari sekarang, bayang-bayangmu itulah resiko kami sebagai perempuan bayangkari. Wah. Itu sudah dulu panjang. Perih Mas, sejak kau tinggalkan sekolah
Seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Tapi malam hari ini aku pun menyadari kau sedang merindukanku, karena kata rembulan, kita sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Kekasihku 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Nah sekarang kalau kangen cuman foto tuh dikirim, kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah itu aja. Ada. Dulu orang kalau pengen ngangkat berat, ini harus puasa untuk mencari khatam, punya kekuatan. Sekarang khatam-khatam kekuatan seperti itu pensiun, karena sudah ada bulldozer. Ya, khatam telepati kalah sama handphone. Ada. Dan ini dunia baru, makanya sampean udah jauh dari tradisi manusia yang memang mengenal puasa lah. Itulah zaman yang memang berubah. Jadi puasa-puasa swasta itu mulai ditinggalkan. Dulu kan kalau mau ada proyek apa, para kontraktor puasa dulu untuk menggolkan proyeknya. Sekarang enggak puasa, cukup kirim perempuan pakai rok pendek. Nah itu nanti diurus sama Pak Kajari. Lah ya begitu, dunianya berubah. Makanya tapi jangan lupa bahwa kita masih diajari puasa. Nah, puasa kita ini apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Yaitu orang yang kemanapun menghadapkan wajahnya, merasa di situ diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah, menghadapkan wajahnya kemanapun. Tapi kenapa caranya mesti pakai puasa? Karena puasa ini menahan sesuatu yang memang menjadi kebiasaan dan kesenangannya manusia. Sementara manusia yang asli kan bukan ini. Ini kan bukan manusia. Tapi sukanya makan, minum, dan itu ini. Padahal ini bukan manusia. Ini bungkusnya aja. Manusianya yang asli di mana? Ya di dalam situ, tanah, di dalam bungkusnya ini. Namanya roh. Lagi sama kambing atau sama rumput, nyawa. rumputnya dimakan kambing, kambingnya Nah, dimakan roh atau manusia, nyawa itu bikin sudah anak pernah lagi. Transaksi sama Allah. Namanya teori rantai Ketika mau makanan. diturunkan ke sini ditanya, Terus gitu, nah, nanti selagi nyawanya masih kamu ada, lupa nggak kalau kepada aku Allah ini adalah rekamanmu masih komplit. Tuhan heran. Makanya orang kalau nafsunya udah kendur, rekamannya bagus. Bahkan lihat ayam naik masjid itu, kalau orang nafsunya udah kendur enak rekamannya. Alhamdulillah ada ayam naik masjid, kok belum ya begitu jerot. Alhamdulillah ayam kok pinter bawa telek naik ke atas masjid. Akhirnya santriku bisa praktek toharo, membersihkan tai ayam dari atas masjid. Loh, rekamannya nggak ada jeleknya sama sekali. Orang kalau nafsunya udah nggak tinggi, jadi memorinya ini ngerekam yang bagus-bagus. Makanya hati-hati orang yang lagi melatihan hawa nafsu itu, jangankan nafsu kepada hal yang buruk, nafsu hal yang baik itu aja kalau nggak dikontrol itu rekamannya jelek kok. Jelek udah kalau nafsunya orang tinggi. Lihat ya, mata ngelihat, tiba-tiba tetangganya beli TV, itu kredit, rekamannya ini kredit. Sampai kapanpun nanti rekaman itu ada. Lihat perempuan cantik, gial-gial, bokongnya ya direkam itu nanti. Tangan melakukan apa, rekam. Lah itu semua begitu, nanti sampai rekamannya utuh. Makanya nafsunya diturunkan dengan apa? Nafsu dunia diturunkan, makan ditahan, minum ditahan, syahwat ditahan, agar apa? Rekamannya bagus. Orang kalau syahwat nafsunya udah ditekan gini, rekamannya bagus. Dengar suami ngorok karena nafsunya udah nggak emosian, alhamdulillah. Tanpa tak tengok aku masih tahu suamiku masih hidup. Rekamannya HP rekamannya. Kalau orang nafsunya udah
kendung, nggak terlalu emosinya. Lihat tetangga beli TV, alhamdulillah tetanggaku bisa beli TV. Sewaktu-waktu saya bisa nonton, rekamannya alhamdulillah. Lah ini rekaman ini penting ya mean, karena nanti pasti akan di print out sama Allah. Sama dengan padi. Padi itu mau dimanapun direkam oleh beras. Akar menghisap apa, pohon menghisap apa, rekamannya ada di dalam beras, organik atau bukan. Ya rekamannya ada di situ. Kalau masuk laboratorium baru ketahuan. Pohon kelapa, pohon pisang. Pohon pisang itu seluruh rekaman pohon pisang sepanjang hidupnya ada di dalam pisang. Lah makanya ketika kita bulan puasa itu diajarkan untuk menurunkan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsunya masih tinggi, rekamannya gak ada baiknya sama sekali. Rekaman kita mesti satu contoh Pak Arteria ini kan orang Jakarta, sekali-sekali ke Kediri karena dapilnya Kediri, tiba-tiba dapilnya Tulungagung, tiba-tiba di Tulungagung itu kangen makanan apa misalnya Pak Arteria yang paling apa? Lodo ayam. Terus bayangin saya nanti akan pulang deh, saya lebaran harus di Tulungagung, saya akan makan lodo ayam. Oh enggak masalah, sampai bayangkan lodo ayam aja ngiler. Ternyata begitu pulang lebaran seluruh warung lodo tutup. Waduh itu tutup, kemana-mana cari lodo itu, ya Allah lodo mana yang buka. Seminggu baru ketemu lodo. Di mana? Di rumahnya Pak Bupati. Wah Pak Bupati, alhamdulillah Pak Bupati, terima kasih ada lodo ayam. Saya udah kangen lodo ayam, tapi hati-hati jangan Pak Arteria makan lodo ayamnya Pak Bupati ini bahaya. Ini bahayanya di mana? Karena rasanya pasti nikmatnya luar biasa, sebab didorong oleh nafsu hampir satu bulan. Begitu dimakan gini, nikmatnya sampai ubun-ubun rasanya. Terus besoknya main ke tempatnya Pak Kapolres, ada lodo juga, padahal lodonya sama. Silakan Pak Arteria, silakan. Anda apa-apa udah, karena udah keturutan kemarin, udah nggak terlalu nafsu. Akhirnya begitu kepaksa gak enak sama Pak Kapolres, makan lodo itu. Begitu makan lodo, cek gitu, enak yang kemarin. Wong ini sudah nggak ada nafsu, yang kemarin nafsu begitu. Enak yang kemarin. Begitu ngomong enak yang kemarin, ribut sama Allah. Kenapa? Wong hari ini dikasih yang itu kok masih nggak terima, masih nggak bersyukur, masih bayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Loh itu udah ketemu dan sampean nggak bisa protes. Ini Allah bagaimana? Nggak bisa gitu. Karena apa? Ini dunia udah ketemu. Kiai sholat ngajarkan sholat. Nah sholat itu nutup aurat, sholat diajarkan kiai, nutup aurat urusannya orang lain. Ini Cina sama Eropa. Kita nggak bisa terus-terusan protes, ya Allah kenapa Cina loh. Ya bang Cina sing iso gawe, makanya jangan marah terus sama Cina. Kalau Cinanya pergi semua mati, sampean nggak punya sarung. Sholat diurus kiai, tapi begitu waktunya wudhu, air dan pipanya diurus Allah rekamannya. Jadi ono nemeng rekamnya Allah dok, semua kembali kepada Allah. Makanya orang kalau nafsunya turun, rekamannya Allah. Akhirnya ngelihat kemanapun merasa ada Allah. Lah makanya orang berpuasa yang nafsunya sudah rendah dan turun akan sampai kepada derajat menjadi orang
taqwa. Lah itu kan itulah, makanya latihannya gitu. Latihannya takwa. Dari takwa itu orang kemanapun bisa melihat Allah. Nah apalagi sekarang kayak begini, dunia sudah seperti ini, butuh orang-orang yang kemanapun harus selalu ingat Allah. Karena kalau enggak, dunia ini kacau. Kenapa? Dunia ini sudah selebar daun kelor sekarang. Jadi orang harus benar-benar jangan lupa Allah itu segalanya. Dimanapun kita ngelihat, di situ ada Allah. Jangan sampai kemudian kita nggak ngelihat itu, karena ini dunia udah ketemu. Zaman Nabi Adam masih di kampungnya sana, zaman Nabi Ibrahim masih Mesir, masih Filistin, zaman Nabi Muhammad ya Makkah, Masjidil Aqsa. Tapi zaman kita ini kan semua dunia udah ketemu. Makanya hati-hati, nafsu ini rekamannya jelek. Kalau nafsu itu jangankan yang jelek. Nah nanti begitu nafsunya ini kendor semua enak. Makanya kan orang puasa di banyak itikaf, banyak berzikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena kepala ini mesti diajari zikir. Biar kalau nanti terlatih ya Allah, ya Allah. Pertama paling ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngantuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Nah nanti kalau latihan terus lama-lama ya Allah, ya Allah, ya Allah, kepalanya biasa gedek-gedek, begitu keseduk dok, masya Allah, rekamannya Allah, kepecak telek, masya. Terus mas pion, mau apa kita? Ayo, kalau nggak apa kembali lagi ke padasan, nggak bisa. Haji diurus orang Islam, tapi begitu berangkat diurus Yahudi. Karena pesawat yang bikin orang Yahudi orang Nasrani. Tiba-tiba kita hancurkan Yahudi mati semua, renang kita. Ini dunia udah ketemu di titik semua. Yang membedakan manusia hanya wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Tuhan kita aja yang cara menyembahnya beda, sana dengan cara sana, kita dengan cara kita. Selebihnya tumplek-plek jadi satu. Ya dua-duanya bahasa Arab. Jadi Pak Arteria itu pejabat majelis dan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat. Nah pengambil kebijakannya hakim, mahkamah, bahasa Arab semua. Jadi sampean jangan kira negeri paling sunnah ya Indo. Nah begini, saya ngaji larutan penyegarnya ini pabriknya Cina yang buat. Ini ada kelengkeng Thailand. Ini dunia ketemu. Kalau kita nggak ingat bahwa ini semua karena rahmannya Allah, bahwa Allah itu adalah punya Ar-Rahman yang belas kasihan di dunia dan di akhirat, kita pasti komplain. Allah ini gimana? Orang Cina kok malah kaya, yang Islam malah miskin. Ini malah Yahudi yang pinter-pinter. Ini kita nggak bisa. Itu semua adalah ketentuan Allah. Kita cuma diminta ya sudah. Loh, makanya Indonesia ini jalannya enak. Karena dari awal nenek moyang kita sudah menyadari itu. Bahwa ketika suatu saat bangsa ini akan ketemu dengan perbedaan-perbedaan dan akan tetap harus menjadi satu. Makanya nenek moyang kita sudah lihatnya udah canggih zaman segitu. Masa depan Indonesia sudah dipikir dari awal. Apa satu contohnya? Bahwa Indonesia dari dulu berbeda. Beda suku, beda bangsa, beda agama. Dari dulu. Nah itu Islam bagaimana mensikapi seperti ini? Apakah kemudian kita akan bilang kafir, muslim, kafir gitu? Nggak mungkin. Karena apa? Ini semuanya adalah anak bangsa yang harus hidup Tuhan. Makanya khilafah tahririyah Hizbut Tahrir nggak bisa hidup dan nggak mungkin cocok dengan negara dengan konsep ra'iyah atau rakyat. Komunis juga nggak bisa. Komunis itu proletar. Maka kemudian diktator proletariat pasti muncul, dan itu tidak mungkin hidup di negeri ra'iyah di mana orang berbeda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab.
Satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nggak ada. Itu sudah dirancang. Makanya kalau yang datang bilang kafir, 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 itu hilang dengan saling bertanggung jawab. Ra'iyah itulah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Ayo. Rakyat itu adalah konsepnya Nabi, bukan konsep Eropa. Eropa people, vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, temannya banyak, dia menganggap dirinya wakil tuh secara bersama-sama. Loh, makanya nenek moyang kita, pembawa-pembawa Islam mensikapi ini semua ketentuan Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Akhirnya ya sederhana aja, ya sudah, kita satukan perbedaan manusia sesuai dengan konsep Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Nah, orang yang berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab dalam konsep Islam yang disampaikan oleh Rasulullah disebut ra'iyah. Akhirnya orang Indonesia, para ulama, para wali memilih konsep ra'iyah. Berbeda-beda kalian suku, bangsa, dan agama, tapi hidup bersatu dirinya. Karena apa? Nabrak konsepnya Rasulullah tentang ra'iyah. Makanya ra'iyah atau rakyat ini kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itulah lahir bahasa masyarakat. Masyarakat itu kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, namanya musyawarah. Karena dulu yang menata semuanya adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan. Perempuan kita cantik-cantik sekarang, tapi bedaknya diurus sama orang Perancis. Kalau bedak lokal Tulungagung ya bubar, beras ditumbuk belunteng kabeh. Ini dunia. Kita ribut urusan pilpres, yang seneng Mark Zuckerberg karena sama-sama pakai WhatsApp sama Facebook. Ini dunia udah jadi satu, guys ya. Kalau sunnah yang lain kan gampang, sunnah cingkrang itu gampang. Nenek moyang kita udah praktek pakai jubah. Jubah disebut baju syar'i, cuman nggak bisa untuk nanam padi. Maka baju syar'i yang nggak bisa nanam padi dipotong. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Kalau mau cingkrang linting yang agak tinggi, kalau mau panjang turunkan plotrok bawah. Udah selesai yang begitu. Makanya santri nggak ada yang ribut masalah itu. Dan nggak ada keributan apapun, wong berbeda-beda. Makanya kayak saya ini mestinya sebutannya syekhun, ustadzun. Begitu di negeri ra'iyah yang berbeda-beda ini, saya mendapat sebutan kiai. Padahal kiai itu nggak cuma manusia, ada Kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, ya biasa aja. Tilmidun muridun, santri, musola langgar, termasuk siam disebut puasa. Karena orang Jawa di dalam tradisi Hindu ada namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, persiapan moksa. Begitu Islam datang kok ngajarkan nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh, kok kayak upawasa, maka syahrul siam disebut bulan puasa.